Setelah hilang tersesat selama 2 hari, pendaki Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat akhirnya ditemukan. Pendaki tersebut berhasil dievakuasi dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Menuju lokasi korban yang tersesat di Gunung Talang. Tim SAR dari Basarnas BPBD PMI dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pendaki bernama Hairul Hafiz, mahasiswa asal Kabupaten Agam, melakukan pendakian ke Gunung Talang pada tanggal 1 Januari 2025 lalu, melewati jalur via Seroja, Batumbuak. Namun diduga tidak mengetahui medan jalan menuju puncak Gunung Talang, pendaki tersebut tersesat dan bertahan di tenda selama 2 hari. Usai melakukan pencarian dan pendakian ke puncak Gunung Talang dengan berjalan kaki sekitar 2 jam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan pendaki itu dalam kondisi selamat. Sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat dan sehat. Kemudian korban dievakuasi ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk melakukan penjemputan dari pihak keluarga. Pendaki tersebut selanjutnya dibawa tim SAR turun ke pos pendakian Batumbuak dan dibawa ke kantor BPBD Kabupaten Solok untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak terima diputus cinta, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat nekat membakar rumah mantan kekasihnya. Bangunan rumah hangus tak bersisa, seperti cinta yang sudah sirna. Pelaku melarikan diri, bahkan mengejar cinta, tapi takut ditangkap polisi. Rumah di Kampung Cikurutuk, Cirenghas, Sukabumi ini tak bisa lagi ditempati. Rumah milik EJ ini dibakar mantan kekasihnya CM saat malam pergantian tahun. Api asmara memicu pelaku nekat membakar rumah mantan kekasihnya setelah diputus cinta. Dengan alat seadanya, warga mencoba memadamkan api yang terus membesar. Sebelum kejadian, warga sempat melihat CM yang bertengkar dengan EJ di depan rumahnya. Korban sempat kirim WA ke istri, ada pengancaman, rumahnya mau dibakar. Oke, saya tidur, Pak. Setelah tidur, jam setengah 11 saya dengar ada prepet, peletok. Nah, kebetulan api sudah rumahnya membesar ya. Terbakar di informasi yang didapat sesuai dengan pengolahan TKP itu ada melihat kursi yang hangus dengan arealnya memang di luar rumah. Polisi pun memburu CM yang melarikan diri setelah membakar rumah mantan kekasihnya. Cinta pelaku terhadap korban belum padam, meski rumah mantan kekasihnya itu sudah ludes terbakar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang turis wanita asal Singapura dilecehkan saat ngevlog di Jalan Braga, Bandung. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 3 orang pelaku. Pasangan suami istri asal Singapura yang tengah mempromosikan kota Bandung mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh 3 orang remaja di Jalan Braga. Setelah mengikuti korban, pelaku RF kemudian mengacungkan kedua jarinya yang mencerminkan konotasi seksual dan dengan sengaja menyentuh pantat korban. Aksi memalukan ini kemudian viral di media sosial. Tidak terima dilecehkan, korban kemudian mengadukan hal tersebut ke Kedutaan Singapura. Unit PPA Polrestabes Bandung kemudian melakukan penelusuran dan akhirnya menangkap para pelaku di kediamannya. 3-nya adalah warga Cimaung, Kabupaten Bandung yang sedang berkegiatan di Jalan Braga pada 29 Desember 2024. Atas nama RF memang mengakui mengacungkan kedua jarinya di depan wajahnya dan juga mendahului daripada korban, dan pada saat mendahului berdasarkan keterangan terduga pelaku bahwa karena jalan sempit dan bilang punten, tangannya menyentuh bagian belakang daripada korban warga negara Singapura tersebut. Sedangkan yang satu lagi atas nama RM memang juga mengakui tapi menyentuh tas daripada warga negara Singapura tersebut. Dan satu lagi atas nama MCA tidak melakukan apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa dan juga tidak melakukan apa-apa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiganya kini diamankan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan.
Seorang santri meninggal dunia setelah dianiaya 6 santri senior di salah satu pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur. Korban yang baru berusia 14 tahun mengalami pembengkakan dan pendarahan di bagian kepala. Suasana duka menyelimuti keluarga santri korban penganiayaan di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Sebelum meninggal dunia, korban sempat dirawat di ruang ICU karena mengalami luka serius di bagian kepala. Santri asal Buleleng, Bali itu menjadi korban penganiayaan 6 santri senior di Pondok Pesantren Abror Al-Rubaniyin di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat dibawa ke rumah sakit, korban sudah dalam kondisi koma. Saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Polisi pun menetapkan 6 santri senior pelaku penganiayaan sebagai tersangka. Masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Mereka kini masih menjalani pemeriksaan. Penganiayaan terjadi akhir Desember 2024. 6 santri senior menganiaya korban hingga alami pendarahan di otak dan koma selama 6 hari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai tanggal 6 Januari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas Menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri langsung rapat terbatas terkait program makan bergizi gratis itu. Sementara sejumlah menteri yang hadir dalam rapat diantaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yardi Susanto, dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Usai rapat, Menteri Koperasi Budi Aristiadi mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bahan baku makan bergizi gratis harus dari Indonesia, bukan impor. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor, ya. Budi Ari menyebut ada 1.923 koperasi terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang segera diluncurkan. Ia menjelaskan bahwa koperasi tersebut membantu menyediakan bahan baku yang menjadi menu dalam program makan bergizi gratis. Contohnya, koperasi peternak telur akan membantu menyediakan telur dalam menu makan program. Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk membantu menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi. Presiden Prabowo telah memberi arahan agar kerjasama pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis dijalin dengan koperasi maupun BUMDes. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20% resmi dihapus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi peluang bagi tiap parpol untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dikabulkannya gugatan tersebut juga mendapat apresiasi dari Partai Perindo yang menilai sebagai bentuk kemenangan masyarakat sipil. Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar inilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan gugatan pemohon terkait ambang batas pencalonan presiden 20%.
juga ditetapkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berharap di tahun yang sekarang ini, tahun 2025, Mahkamah akan terus memainkan peran pentingnya sebagai penjaga dan pengawal konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Partai Perindo bersama masyarakat sipil turut mendukung penuh putusan MK ini dan meyakini akan memberikan peluang lebih besar bagi elemen bangsa untuk berkontribusi dalam kepemimpinan nasional. Tentunya kami dari Partai Perindo mengapresiasi, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh DPR dan juga oleh KPU dalam turunan-turunan kebijakan selanjutnya. Dalam putusannya, MK juga memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional agar jumlah calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan mendatang tidak terlampau banyak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.